Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas materi tentang domain suatu fungsi. Domain suatu fungsi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan kata-kata domain? Nah, seperti yang kita tahu, domain itu adalah daerah asal. Kalau di diagram panah, domain itu berada di sebelah kiri, di yang bulatan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di dalam diagram Kartesius, domain itu terletak di sumbu X. Itu ya, konsep yang harus kalian pahami tentang domain. Oke, nah berikut di sini ada notasi untuk domain. Ada kata-kata DF dan DG. Kalau DF itu dibaca domain fungsi F, sedangkan DG dibaca domain fungsi G. Nah, kalau misalkan ada DM, DL, DH, dan macam-macam lainnya, itu juga dibaca dengan domain fungsi dengan huruf yang kalian dengan fungsi yang kalian tentukan gitu ya. Nah, itu cuma notasinya aja. Nah, di sini kalian harus ketahui bentuk fungsi yang harus diketahui itu ada 5 di sini. Bunda jabarin ada 5. Yang pertama itu ada fungsinya itu bentuknya fx. Nah, fungsi yang berbentuk fx ini itu terdiri dari 2. Ada dia itu dalam bentuk fungsi linear atau linier, sama ada dalam bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, contohnya apa? Fungsi linear itu apa? Fungsi kuadrat itu apa? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, fungsi linear itu yang dia nanti grafiknya akan membentuk garis lurus gitu ya. Atau kalian bisa cirikan dengan fungsi linear itu adalah X-nya berpangkat 1. Nah, contohnya seperti ini. 2x tambah 3. Nah, ini dinamakan dengan fungsi linear. X-nya hanya berpangkat 1 gitu ya. Nah, sedangkan fungsi kuadrat contohnya 2x kuadrat tambah 3x min 6. Nah, misalkan seperti ini. Ini dinamakan dengan fungsi kuadrat. Nah, pada fungsi fx ini kita fungsinya tidak dalam bentuk pecahan dan tidak pula dalam bentuk akar. Jadi setiap domain yang nanti ada di fungsi fx, domain yang ada di fungsi fx ini, yang nomor 1 ini, itu akan domainnya semuanya adalah bilangan real. Jadi semua bilangan, semua bentuk x, mau bilangannya negatif, positif, bilangan pecahan, bebas. Jadi fx itu dia semua bilangan real domainnya. Nah, jadi nanti domain f-nya itu df-nya dituliskan dengan x, di mana x anggota atau elemen bilangan real. Seperti itu nulisnya. Jadi untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat domainnya adalah semua bilangan real, seperti itu. Karena dia nggak punya syarat. Nah, sedangkan yang kedua, kalau bentuknya itu fungsinya bentuknya pecahan kayak gini, fx per gx. Selanjutnya, gimana kalau fungsinya itu di dalam akar? Syarat untuk akar itu yang di dalam akarnya nggak boleh negatif, berarti harus besar sama dengan 0. Berarti fx harus besar sama dengan 0. Gitu syaratnya ya. Terus yang keempat itu fx per akar gx. Nah, ini udahlah pecahan, terus penyebutnya bentuk akar. Nah, kalau dia pecahan kan tadi nggak boleh 0 ya. Nah, sedangkan kalau dia akar, dia boleh 0 nggak? Coba lihat yang ketiga. Dia itu fx-nya besar sama dengan 0, berarti 0-nya masuk kan. Nah, sedangkan dia ini akarnya ada di bagian penyebut. Nah, berarti syaratnya 0-nya boleh nggak? Nah, nggak boleh. Berarti harusnya kalau ketemu soal seperti ini, domainnya apa? Domainnya dengan syarat gx-nya atau penyebutnya harus besar dari 0. Jadi 0-nya nggak boleh ikut. Makanya nggak ada tanda garisnya di bawah sini. Nah, terus yang terakhir, kalau bentuknya akar f
X per GX. Syarat dari akar tadi apa? Syarat akar itu adalah yang di dalam akarnya harus besar sama dengan 0. Berarti fx per gx yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Nah, dengan syarat lagi gx penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ada syarat-syarat untuk setiap fungsi nanti yang kalian temukan gitu ya. Jadi harus